Berhubung Wajin kecewa dengan raja, ia kemudian menyerahkan dokumen rahasia kepada Ibu Surijo. Permintaan Wajin hanya satu, yaitu menyeret ratu ke neraka, sama seperti yang dia derita. Begitu membuka buku tersebut, Ibu Surijo sangat tercengang. Sebab selama ini ia tidak pernah menduga jika klan Kim memiliki banyak kejahatan. Di sisi lain, raja tersenyum setelah menyelesaikan kamus bahasa ratu. Sementara itu, ratu masih asik dengan mimpinya dikelilingi para selir. Namun seketika mimpinya berubah menjadi buruk ketika raja muncul dan ingin menciumnya. Begitu terbangun, ratu marah-marah. Ia kemudian memerintahkan Dayang untuk memanggil tabib kerajaan. Di sisi lain, raja memerintahkan bawahannya untuk mempersiapkan Suritnal. Ratu mengaku sepertinya ia mengalami gangguan kejiwaan. Jantungnya berdebar-debar, bahkan ia selalu berhalusinasi. Tabib kerajaan ingin mengeluarkan jarum akupuntur. Tiba-tiba ratu bangkit dari tidurnya dan menyatakan jika dirinya mengalami masalah psikologis. Untuk itu yang ia butuhkan adalah bimbingan konseling, bukan tabib kerajaan. Pangeran Yongpyong memberitahu Huajin jika ia telah menyebar sketsa pelayan pribadinya. Di saat yang bersamaan raja berkunjung. Ia meminta maaf kepada Huajin karena tidak bisa menemaninya malam tadi. Namun di situ Huajin bersikap dingin. Ayah ratu mencoba menginterogasi putrinya. Apa ia melihat sesuatu yang aneh ketika dirinya dan raja menginap di rumah? Ayah ratu sedang mencari tahu keberadaan buku rahasia yang hilang. Ratu disodorkan CV para kandidat selir. Namun ia kemudian bingung karena terlalu banyak laporan mengenai keluarga Han yang ada. Setelah itu ratu mengambil istirahat sejenak, lalu kemudian mengunjungi Ibu Suri Agung dan memanjakan wanita itu dengan berbagai produk kecantikan. Di sisi lain, Pangeran Yonpyong mencari tahu siapa orang yang telah menjual barang pribadi pelayan Huajin. Begitu penjual itu disuap, ia kemudian memberikan gambaran orang yang menjual barang tersebut. Kasim membawa koki kerajaan menemui raja. Di situ mereka kemudian berdiskusi mengenai menu yang akan dihidangkan di perjamuan. Namun tidak seperti biasa, raja menginginkan menu yang sederhana. Alasannya di luar sana masih banyak rakyatnya yang kelaparan. Koki kerajaan terharu mendengarnya. Ia pun berjanji akan menumpahkan seluruh kemampuan terbaiknya. Ibu Surijo sangat percaya diri dengan senjata baru yang dipunyanya. Musuh selir Huajin hanyalah ratu. Jadi tugas mereka hanyalah menyingkirkan ratu. Hilangnya buku rahasia kejahatan klan Kim membuat Menteri Kim dan teman-temannya ketar-ketir. Raja diberitahu teman-temannya mereka kesulitan mengungkap orang bertopeng yang pernah menyerang raja. Keesokan harinya para gadis calon selir dihadirkan di hadapan ratu. Dari banyaknya calon, ratu hanya memilih 3 selir. Yang ternyata yang terpilih tersebut memiliki koneksi khusus dengan ratu. Bahkan ratu mengajak mereka jalan-jalan di sekitar istana. Dari ketiga selir yang terpilih, ternyata mewakili ketiga klan. Semua itu ternyata didukung oleh raja, karena memang tujuannya adalah menyatukan kekuatan. Pada kesempatan berikutnya, raja secara resmi melantik para selir. Para menteri mulai berbisik-bisik mengetahui tujuan raja. Sekarang para menteri dari klan Kim justru membahas perjamuan. Di sisi lain, ratu sedang bermain jungkat-jungkit dengan ketiga selir terpilih. Ibu Surijo datang bersama dengan Huajin. Namun Huajin akhirnya pergi dengan alasan akan berlatih memanah. Ibu Surijo merasa heran ratu tidak memiliki persiapan apapun untuk Suritnal. Ia akhirnya membohongi ratu bahwa pada Suritnal ada ritual untuk pengusiran roh jahat. Meskipun begitu, ratu tidak peduli dan justru melanjutkan permainan jungkat-jungkit. Malam harinya ratu tidak bisa tidur. Ia kemudian terfikir menulis surat buat raja. Hong Yon yang diminta untuk mengantarkannya. Raja hanya bisa tertawa. Dari ketiga surat yang dikirim ratu, ia hanya bertanya apakah raja bisa tidur. Ternyata dari sini mereka saling membalas surat. Kata-katanya terlihat aneh. Itu maklum saja karena mereka sedang jatuh cinta. Namun keesokan paginya, ketika raja bertemu dengan ratu, ia merasa heran. Ratu begitu jutek kepada raja. Begitu ratu pergi, raja ternyata mimisan. Ratu hampir saja peduli kepadanya. Namun kali ini, jiwa Bong Huan yang lebih dominan. Sebelum tidur, raja bergumam kenapa sikap ratu berubah di pagi dan di malam hari. Di sisi lain, Byong In giat berlatih karena ia bertekad mengalahkan raja.
Singkat cerita, keesokan harinya Suritnal berlangsung. Ratu dan para selir berdandan, sedangkan Huajin justru berlatih memanah. Namun kali ini yang ia persiapkan mata panah logam. Sementara itu di luar istana terjadi pembantaian. Kasim suruhan Menteri Kim menghabisi pengawal logistik. Ibu Surijo ingin mengadu nasib mengenai Suritnal hari ini. Ternyata musuh-musuhnya akan mendapat keberuntungan. Alhasil Ibu Suri murka dan membatalkan adu nasib ini. Tapi setelah itu Ibu Surijo terbesit untuk menemui Ratu. Di sana Ibu Surijo mengaku jika dirinya iri dengan Ibu Suri Agung yang selalu dimasakkan oleh Ratu. Dan kali ini Ibu Surijo meminta Ratu memasak untuknya. Terpaksa Ratu pergi ke dapur dan memasak berondong jagung. Selama Ratu berada di dapur itulah, Ibu Surijo mengobrak-abrik kamarnya dan menemukan surat yang berasal dari raja. Koki kerajaan melapor kepada raja jika mereka hanya memiliki ikan kering. Namun ternyata itu semua sudah busuk. Seseorang yang mirip dengan Sekretaris Han meracuni air di dapur. Ratu yang baru keluar dari dapur pun memergokinya. Spontan, Ratu melempar berondong jagung ke udara untuk mengejar Sekretaris Han. Namun ia tidak bisa menangkap dan pastinya mengecewakan Ibu Surijo dengan makanan yang tersisa di rambutnya. Raja bersikap seolah tidak ada apa-apa di hadapan para tamu. Padahal sebenarnya ia sedang cemas bahan makanan yang ia pesan belum tiba di istana. Ketika menyaksikan Raja, Byung-in bergumam dalam hati kenapa ia tega menyakiti Ratu. Di tempat berbeda, Ibu Surijo meminta maaf kepada Ibu Suri Agung datang terlambat. Alasannya karena ia sedang menunggu makanan buatan Ratu. Istana menggelar acara seremonial dengan megah di dua tempat. Di hadapan Raja dan para menteri diperlihatkan pertunjukan perang yang dipercayakan kepada para pengawal kerajaan. Sedangkan di tempat berbeda, karena ini merupakan hari berburu, Ratu dan selir diminta berganti pakaian. Komandan Hong memimpin pasukan dengan senjata api. Para menteri menduga jika senapannya tidak menggunakan peluru asli. Namun begitu ditembakkan, ternyata menggunakan peluru asli dan mereka pun terkejut. Huajin bersikap dingin kepada Ratu. Perlombaan berburu pun dimulai. Di dada dan di punggung para pelayan ditulisi nama binatang. Dan dari nama binatang tersebut menentukan poin. Sembari menunggu Ratu dan selir berburu, Ibu Surijo terus menyindir Ibu Suri Agung, di mana Ibu Suri Agung dianggap tidak memahami raja yang sekarang. Bahkan di sini Ratu juga dibawa-bawa. Mendengar itu, Ibu Suri Agung naik pitam. Kali ini Ibu Surijo merasa tidak takut. Ia justru balik menantang Ibu Suri Agung untuk membuktikannya sendiri. Di sisi lain, Raja sedang membagi-bagikan hadiah untuk para menteri. Tiba-tiba Ibu Suri Agung datang dengan alasan ia bosan di tempat sebelah. Untuk itu ia ingin melihat pertunjukan perkelahian. Namun ia menghendaki Raja sendiri yang bertarung dengan Byong-in. Sebelumnya Byong-in memberitahu Ibu Suri Agung, jika ingin melihat wajah asli Raja maka ia harus melihat di Suritnal. Huajin mengeluarkan anak panah logamnya, namun sasarannya bukan poin melainkan Ratu. Raja akhirnya bersedia melawan Byong-in. Dari situ Ratu menyaksikan jika Raja sebenarnya tidaklah bodoh. Ratu berlaku curang dengan bekerja sama dengan Kasim. Cap di punggung Kasim tersebut hanyalah hasil dari rekayasa. Raja dan Byong-in sedang adu kekuatan. Pertandingan di antara keduanya tidak sekedar menunjukkan siapa yang lebih kuat, tetapi mereka mempunyai dendam masing-masing. Huajin mengarahkan anak panahnya kepada Ratu yang saat itu sedang mengumpulkan kacang. Sedangkan di tengah pertempuran, Byong-in mengetahui orang misterius yang pernah ia lawan saat akan membunuh Ratu adalah Raja. Nah, gimana? Semakin seru kan? Jangan lupa tonton kelanjutan dari drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.